Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bari. Selamat datang kembali lagi teman-teman pendengar Kaula Muda Mikom Jakarta pada Ngayal Podcast chapter kedua, yang mana kita mengambil Lil Dicky dengan judulnya Earth, dan juga ada isu lingkungan di dalam makna yang tersirat di lagu tersebut. Tentu saya nggak sendirian nih kali ini. Ada narasumber di sana. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Oke, halo Mas Juple. Keren Halo. sekali ini podcastnya. Duh, seneng banget ya diundang ke podcast ya Mas Juple. Jarang-jarang loh nih. Mata yang langka ya. Oke, Bisa jadi bertemu. perkenalan dulu kan. Iya makanya. Oke, jadi perkenalan. Oke, halo semua pendengar podcast Ngayal. Aku Sekar. Aku mahasiswa hubungan internasionalnya Amikom angkatan 2019. Terus aku juga di luar kuliah, aku merupakan pemain session playernya saksofon. Jadi aku pemain saksofon. Keren banget nih. Mantap ya. Mantap banget. Udah pernah manggung di mana aja, Mbak? Nih, Mbak. Ngomong. Di mana-mana, Mas, termasuk kampusmu tuh. Oh, ngeri. Ya lah, puji Tuhan lah. Dengar-dengar Mbak Sekar juga lulusan sekolah musik di Yogyakarta ya? Apa tuh Mbak namanya? SMM ya kalau nggak salah? Iya, betul. Jadi aku juga lulusan SMM angkatan 2019. Jadi ya asik lah belajar musik sambil sekolah. Karena kan emang unik juga kan ya. Jarang tuh ada sekolah musik di Indonesia. Jadi ya asik juga. Keren. Berarti sekolahnya main musik terus ya, Mbak? Gak ada matematika? Enggak, Mas. Gitu. Ada belajar matematikanya juga, Mas. Cuman emang nggak sebanyak-banyakan musiknya daripada yang kayak mata kuliah umumnya. Mata kuliah kan pelajaran umumnya. Cuman ya tetap belajar. Jadi ya pusingnya 2 lah. Berarti pusingnya double, Mas. Gak apa. Yang penting sesuai hobi kan. Sesuai passion lah. Asik sih berarti. Karena sesuai hobi. Oh iya. Gimana nih kabarnya nih? Si sehat kan? Baik. Sehat, terima kasih. Cuman Kuliahnya job aja gimana? Mas berkurang, Mas. Oh iya. Kuliah aman, job yang berkurang, Mas. Aduh. Duit, Mas. Aduh. Mungkin habis ini bisa ada sponsor datang paling. Nah, boleh. Dengar. Ayo yang butuh pengisi acara mungkin ya langsung kontak aja. Boleh banget tuh. Harga bisa dibicarakan baik-baik. Aman sih, harga teman aman sih. Oh iya nih, ngomong langsung ke tema kita podcast kali ini aja nih. Ngomong-ngomong, Mbak Sekar udah denger lagu Earth dari Lil Dicky belum nih? Udah dong, kan lagunya sempat booming ya 2019. Pasti udah denger lah. Keren banget nih, Lil Dicky. Apalagi banyak musisi yang ikut campur kan di lagu ini. Keren. Iya. Sebenarnya esensi dari lagunya juga menarik ya Mas Juple ya. Karena kan emang lagu itu sebenarnya pada dasarnya dibuat untuk mengekspresikan gitu. Mengekspresikan dari penulis lagunya atau kayak apa ya, merupakan respon dari ada fenomena sosial, fenomena di dunia lagi ada apa sih. Nah, itu jadi kayak inspirasi lah buat bikin lagu. Jadinya menurut aku ini keren banget lagu Earth ini karena ya benar-benar menyuarakan lah keadaan dunia kayak gimana sih. Iya benar banget. Global warming ya terutama. Ya kan juga dunia sekarang lagi global warmingnya itu menjadi concern bersama gitu ya, kayak kemarin kebakaran tuh di tahun 2019 kalau nggak salah, kebakaran di Australia, terus yang terakhir ini kemarin di Turki bukan ya. Nah itu kan juga banyak Yunani. nih. Nah jadi memang concern tersendiri sih, dan emang harusnya semua masyarakat juga udah mulai membuka mata nih kalau emang lagi ada fenomena global warming kayak gini. Jadi menurut aku hadiran lagu ini bagus banget sih untuk membuka mata lah buat masyarakat kalau keadaan bumi sekarang ya udah mulai menua dan mulai rusak. Apalagi dilihat nggak dari segi musiknya, animasinya pun juga keren banget ya, Mbak.
Bisa maksudnya aku aja yang nonton bisa dapat feel-nya banget walaupun itu animasi. Ya, karena kan emang kalau dari sisi musik sendiri ya, kita tuh kan sebagai manusia tuh nggak bisa cuma menyerap kan tuh dari audio aja, harus ada visualnya juga kan. Jadinya Iya. kenapa kadang video klip dari lagu itu malah nggak yang kayak menunjukkan pemain di bandnya atau penyanyinya nih, malah menunjukkannya story di balik lagunya kayak gimana. Jadi kalau menurut aku ya di lagu Earth ini bagus sih, karena dia kan di videonya itu ini ya Mas ya, ada kayak menggambarkan menggunakan tokoh-tokoh binatang yang Binatang. dilindungi juga. Nah itu kan nunjukin juga kalau ya sekarang binatang dilindungi juga karena manusia bukan mulai sih, sebenarnya udah lama juga ya manusia tuh kayak Udah. ngawur lah, serakah, semua binatang dibunuhin, nggak cuma buat dimakan, dijadiin produk-produk juga. Itu kan makanya jadi concern Ya, juga, nggak cuma buat manusia tapi buat makhluk-makhluk hidup ya makhluk lainnya. hidup lah. Makhluk hidup nggak cuma manusia Hmm, sih di dunia ini. Makanya makanya binatang gitu sih. harus dijaga bener-bener lah ibaratnya. Jadi ya emang esensinya dapat banget sih dari secara lagunya, lirik lagunya, dari secara visualnya juga, musik videonya yang mendukung lagunya juga menurut aku ini banget ya, Yang bagus. bersinergi banget gitu. Hmm, Terus bisa bener banget. bisa menyampaikan lah harapannya gitu. Ya ini ngomong-ngomong di video Lil Dicky yang art ini kita lihat yang awal-awal. Itu kita lihat bisa lihat ada Lil Dicky, ada anak-anak kecil tuh ya Mbak. Kalau tahu itu kan anak-anak kecil lagi main nih ceritanya, awal-awal ceritanya. Terus nggak sengaja nyampar tong sampah buat berserakan sampahnya. Terus Lil Dicky dateng, terus ya menegur lah ibaratnya, kalian lagi ngapain kok buang-buang sampah sembarangan. Terus disuruh mungut tapi anak kecilnya pada ngelawan lah. Ya biasa, maksudnya itu kayak kesan di dunia nyatanya pun ada, nggak cuma anak kecil kalau ditegur buang sampah itu marah atau balik marahin. Nah itu menurut Mbak Sekar nih gimana nih, maksudnya pandangannya terhadap salah satu scan di video itu tuh gimana di kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, ini menarik nih Mas, karena kan bagian itu tuh jadi prolog ya untuk video klipnya dan untuk lagu dari Earth ini. Dan di situ kan nunjukin banget nih emang realitas seperti itu kayak tadi disampaikan sama Mas Jupra, emang realitas kayak gitu nih, kita negur orang buang sampah sembarangan aja itu susah banget kan, malah kadang digalakan orang yang kita tegur gitu. Padahal Ya bener sebenarnya banget. makanya kalau kita negur, wah galakan dia, lu suka-suka saya mbak loh. Jadi ini juga tuh, jadi apa ya, kayak masalah Emosi lah naik ya. di masyarakat ya. Iya, cuman disuruh buang sampah di tempatnya aja, wah udah kesel tuh, udah emosi, udah hawanya mau ini kan, mau baku hantam lah istilahnya. Ya Nah, baku hantam. iya, apalagi di negara kita ya Mas ya, itu kan emang kesadaran untuk buang sampah juga masih bisa dibilang minim. Nah, Kurang banget. ini bagus. Jadi bagus nih di prolog itu menunjukkan kalau jangan buang sampah sembarangan lah. Kenapa kita pakai di sini ya di lagu ini, kenapa pakai contohnya buang sampah? Karena kalau menurut aku lihat itu tuh sebagai buang sampah itu adalah gerakan kecil yang tapi bisa membuat atau bisa membawa perubahan yang signifikan gitu loh. Karena sampah ini kan sebenarnya juga menjadi main concern-nya dunia ya, karena emang pengelolaan sampah di dunia juga belum sepenuhnya efisien atau efektif. Jadinya emang mungkin prolog ini menggunakan scene membuang sampah itu tadi ya untuk menunjukkan sih emang dunia ini belum sadar banget lah sama kebersihan dan Kebersihan. dampaknya buat gimana alam nantinya. Ya sih banyak banget, maksudnya walaupun terlepas dari anak kecil, gender, orang berpendidikan atau enggak, biasanya kalau kita negur kalau mereka melakukan kesalahan, terlebih di lingkungan ya, isu lingkungan, itu malah lebih galakan yang ditegur, kayak nggak rasa Betul. bersalah. Kita juga Makanya mau marah juga ya gimana. kayaknya nggak mungkin terpengaruh sama budaya ya Mas. Maksudnya kan ya
orang buang sampah tuh udah di sembarangan tuh udah dianggap budaya lah, kayak ya nggak apa-apa, biasanya juga buang dikali juga nggak masalah gitu. Tapi kan sebenarnya itu budaya yang salah juga. Cuman namanya budaya kan pasti ya merubahnya juga susah ya Mas ya. Jadi ya Menjadi begitulah. kebiasaan ya. Makanya jadi kebiasaan, jadi budaya. Jadi emang langkah paling kecil yang kecil tapi susah untuk merubahnya. Mungkin bisa pelan-pelan. Ya, tapi Ya, balik lagi ke orang-orangnya. baik masyarakat Pribadinya. masing-masing mau merubah habit tersebut atau enggak. Kalau nggak ada niatan ya susah banget ya. Tuh. Biar alam yang balas ibaratnya. Waduh, udah kebales Mas, orang-orang masih iya aja. Iya, Orang-orang banjir masih, ya kan. iya, masih Ntar bebas nyalain. orang-orang. Nyalainnya pemerintah. Ini nggak bisa. Kita emang Berarti salah. kita harusnya jadi masyarakat juga harusnya sadar diri juga lah. Hidup di bumi itu numpang guys. Jadi jangan sembarangan buang sampah. Masa kalau sama hewan ya kan? Hewan aja buang sampah. Hewan nggak buang sampah dong Mas. Oh, buang iya, sampah apaan Mas? Dia buang sampah apaan Mas? Siapa tahu. Ya, tapi kan maksudnya hewan tuh bisa menghargai alam. Maksudnya manusia juga seperti itu dong. Lebih respectkan hewan ke alam daripada manusia ke yang lainnya. Ibaratnya manusia tuh ibaratin tinggal di bumi itu selamanya, yang lain ngontrak. Jadi gak memperdulikan makhluk hidup yang lain. Pepatahnya kayak pepatah orang pacaran ya Mas ya. Dunia milik sendiri, yang lain ngontrak ya. Ya bisa diibaratin gitu ya, gitu kan Mbak. Emang sih kita harus cinta sama bumi kan. Jadinya ya jangan merasa memiliki sendirian lah, ada orang lain juga gitu. Cintanya berlebihan kayaknya. Bucin dong. Ya bucin, manusia bucin ya. Bucin sama diri sendiri tapi. Iya, benar banget. Ya nih, kita lanjut aja ya. Terus menurut Mbak Sekar nih, tujuan apa sih yang sebenarnya pengen disampaikan sama Mas Lil Diki di lagu Earth terutama ya, untuk manusia lah terutama, atau makhluk hidup di dunia ini. Nah, menurut Mbak Sekar tuh gimana? Ya, jadi sama kayak tadi gitu ya, yang kita udah bahas sebelumnya. Emang lagu ini kan tujuannya buat kayak respon nih kepada fenomena dunia sekarang apa? Oh, global warming. Itu kan yang harus jadi concern bersama gitu kan. Terus kita mengkampanye di sini, kalau yang aku tangkap ya, mengkampanyekan tuh kita perlu nih membuat gerakan-gerakan kecil, misalkan buang sampah di tempatnya, terus mulai ikut gerakan yang melestarikan hewan, melestarikan ini, tumbuhan, tanaman, flora dan fauna lah, intinya kayak gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ya kalau kita nggak menjaga bumi, yang mau menjaga siapa kan? Ya kayak tadi Mas Jupai bilang, manusia nggak bisa nih di dunia hidup merasa punya dia doang nih bumi, nggak bisa dong. Karena kan yang tinggal nggak cuma dia, ada makhluk-makhluk lain juga. Pokoknya ya kita harus tinggal di bumi itu secara berkesinambungan gitu loh. Jadinya harus saling menghargai lah. Yang tinggal nggak cuma manusia, ada hewan juga yang harus dilindungi, ada tumbuhan juga yang harus dilindungi. Jadi ya nggak bisa serakah, nggak boleh egois lah. Tuh. Iya, tapi emang manusia tuh terkenal egois banget. Nah, itu masalahnya. Nah, ya kan? Susah masalahnya dirubah. itu. Mentingin diri sendiri. Iya. Ngomong soal videonya nih Mbak, kan itu juga maksudnya apa, hewan-hewannya tuh banyak banget, terus tumbuhan juga bisa ngomong. Kalau misal di kehidupan nyata tumbuhan bisa ngomong tuh, mungkin manusia tuh dimaki-maki sama tumbuhan, sama hewan juga. Dia marah-marah kali ya kalau bisa ngomong. Gue aja gini kok lu nggak bisa gini. Mikir dong. Jangan dicabut aja. Jangan dicabut aja. Gitu dong. Mungkin kalau tumbuhan bisa dikasih akal, mungkin bisa lebih baik dari manusia. Iya. Warning juga sih buat kita, biar bisa sama makhluk hidup lain. Nah itu kalau lagi jalan di mana, rumput jangan diinjek Mas, kasihan rumputnya. Rumputnya goyang, Mbak. Rumputnya goyang, gak usah kayak rumput tenang-tenang goyang kena angin, jangan lu injek gitu kan. Lewatnya yang pinggir yang emang udah disediakan jalannya, jangan injek. Ya sih, bener. Besok dicoba. Dikiranya orang tuh, lucunya itu dikira orang tuh tanaman gak punya ini itu kan, tanaman cuma kayak barang doang, padahal ya hidup juga. Iya kan, padahal dia hidup juga.
cuman karena dia diem aja dan gak kemana-mana, bukan berarti dia gak hidup gitu. Tapi kan manusia kadang mikirnya, alah cuman rumput, alah cuman daun gitu. Gak berani ngelawan. Iya, gak bisa ngapa-ngapain, santai aja diinjek juga gak marah. Tadi Gak kasih boleh kayak bencana gitu. alam, angin. Nah, nyalahinnya semua orang disalahin dibilang penyebab bencana alam, padahal dia juga ikut berkontribusi menciptakan bencana alam. Bener lagi. Ini ngomong-ngomong, banyaknya musisi dunia yang bergabung dalam lagu Earth ini. Menurut Mbak Skar nih, layak nggak sih lagu ini? Karena juga kan banyak banget musisi yang terkenal kayak Justin Bieber, Kanye West, itu ikut campur, maksudnya ikut berkecimpung dalam pembuatan lagu ini. Nah, apa sih yang menjadi pertimbangan, maksudnya pertimbangan mereka, musisi yang terkenal itu, untuk ikut dalam membuat lagu ini, lagunya Lil Dicky ini? Mungkin ada juga yang dari misal kayak Leonardo DiCaprio itu, kok dia bisa mau sama Lil Dicky? Itu mungkin dari Mbak Skar ada pandangan nggak sih? Apa sih yang membuat Lil Dicky ini ada poin plusnya bagi musisi-musisi yang terkenal supaya biar ikut? Oke, mungkin kalau aku ya pandangan sebagai, karena aku self proclaim aku adalah musisi, walaupun ya enggak juga sih sebenarnya, belum bisa dikatakan musisi banget lah. Cuman kalau aku melihat misalkan aku diposisikan untuk diajak langkah-langkah seperti kampanye gini kan, sebagai menggunakan seni sebagai media kampanye ini, kalau dari aku tertariknya mungkin karena gini ya. Ini kan langkah yang bagus gitu loh, dan misal ini works untuk diterapkan di society, pasti kan perubahannya juga secara lambat laun akan kita rasakan juga ya, kita yang musisi ini. Terus alasan keduanya adalah karena menurut aku musisi-musisi apalagi yang besar nih ya, kayak di video ini kan ada Justin Bieber, ada Shawn Mendes, ada Charlie Puth, ada Ed Sheeran, ada Ariana Grande juga. Pokoknya kan mereka memiliki mereka memiliki pengikut yang luar biasa banyaknya kan. Berarti kan mereka punya influence nih. Mereka bisa menginfluence orang lain untuk mengikuti gerakan mereka gitu loh. Nah, menurut aku mereka kenapa mau join di sini ya, pertama karena itu adalah kegiatan yang baik, program yang luar biasa mengkampanyekan kelestarian bumi, mengkampanyekan gerakan supaya mengurangi dampak globalisasi dan global warming. Nah, jadi pertimbangannya di sini ya karena itu mereka berharap dengan power mereka dan influence mereka bisa mempengaruhi nih orang-orang, ngajak orang-orang supaya ikut melakukan kegiatan langkah-langkah kecil yang bisa merubah bumi, yang bisa memperbaiki bumi lah kayak gitu. Ya sih, setuju. Apalagi kayak Justin Bieber tuh kan pengikutnya banyak. Siapa tahu kalau ciwi-ciwinya banyak kan ya yang ngikutin ya. Ngeri banget. Itu tuh. Kayak aku sebenarnya, Mbak. Oh, kamu Beliebers juga ternyata. Oh enggak, maksudnya mirip Justin Bieber. Enggak. Kira. Enggak paham. Ikut ciwi-ciwinya banyak gitu ya maksudnya ya. Aduh. Keren. Ya, aduh. Mas Yup, tuh kamu menggunakan persona kamu dong buat menginvest orang-orang biar ini juga menjaga bumi juga dong. Dan aku carinya yang cinta lingkungan, Mbak. Waduh. Aduh. Biar sama-sama menjaga bumi. Apa tau ikut kegiatan reboisasi bareng gitu? Ya iya, reboisasi bareng. Asik banget sebenarnya, Mbak. Banget. Sumpah. Mari kan kawan kita melakukan reboisasi. Terus nanti kamu bareng-bareng. Bikin ini ya, bikin LSM bareng gitu, pecinta tanaman ini. Itu udah masuk ya kan? Planning, Mbak, sebenarnya. Produktif nggak? Produktif banget. Yoi. Disatukan oleh alam. Nah. Dipisahkan juga oleh alam. Ya namanya itu. Hidup. Ya bener dong, tapi bener juga ya sih. Kan? Yes. Nih ngomong-ngomong lagu Lil Dicky, sebenarnya keren banget sih, sumpah. Maksudnya belum ada lagu tentang lingkungan lagi yang bisa nyamain kayak pesonanya Lil Dicky ini, lagunya di Earth ini. Mungkin Mbak Skar besok bisa bikin lagi yang hampir mirip-mirip. Bikin gitu kali ya, program cinta alam gitu lewat lagu gitu ya. Ya boleh. Inspiratif sekali ya. Bisa collab sama Mas Atta Lintar
Mungkin boleh Bisa. Apanya nggak mau collab sama saya, Mas? dicoba dulu aja Mbak. Siapa tahu ditolak. Waduh. Siapa tahu ditolak. Keren. Nih lanjut lagi ya Mbak. Uh, Lil Dicky ini setelah aku telusuri ya, karena juga ada masku kan Mbak di sana, Leonardo DiCaprio. Siap. Nah, kita kan juga tahu Leonardo DiCaprio ini dia tuh punya yayasan amal kalau nggak salah. Nah, terus dia juga ikut campur di pembuatan lagu Earth ini, juga mengkampanyekan yayasan amal lingkungannya. Ya, dan juga nantinya setelah saya baca-baca, semua keuntungan lagu Earth ini akan didonasikan untuk lingkungan agar bumi bisa menjadi tempat yang lebih baik lagi. Nah, ini mungkin ada nggak sih saran atau pesan-kesan terhadap hal yang dilakuin Lil Dicky sama Leonardo DiCaprio ini dari Mbak Skar? Mungkin ada pandangan? Oke. Ya seperti tadi ya udah disampaikan juga, lagu ini kan sebenarnya kalau aku nih personally dengar di lagu ini emang beberapa liriknya juga ada yang eksplisit ya, maksudnya yang sebenarnya nggak bisa didengarkan oleh semua kalangan umur juga. Tapi kalau dilihat secara garis besar tujuan dari project lagu ini itu ya kan bagus banget gitu loh. Wah, menggalang dana nih, charity nih buat melestarikan dunia lewat tokoh-tokoh besar juga. Jadi orang-orang dapat influence dari tokoh-tokoh besarnya ini juga bisa apa ya kayak self branding lah kalau oh ternyata Justin Bieber cinta alam ya, makanya ikut lagu ini. Oh, Ariana Grande cinta alam ya, makanya ikut ini. Nah, jadi kan tuh sebenarnya ya menguntungkan semuanya gitu kan ya. Jadi ya keren sih bisa bikin program kayak gini yang dimana proyek ini kan tentunya juga butuh dana gede banget ya karena Iya, benar. ya ngundang artisnya banyak, terus mereka pakai video klipnya juga video klip yang animasi kayak gitu pasti kan butuh dana yang besar juga. Cuman kerennya di sini adalah lagu ini non profit gitu loh, bisa buat nyumbang tadi charity-nya si Leonardo DiCaprio tuh keren banget menurut aku karena mereka nggak ke apa ya, mereka nggak prioritas atau nggak money orientation gitu loh, mereka lebih ke oh ya udah deh nggak apa-apa buat alam. Syukur-syukur nih aku besar harapanku musisi-musisi Indonesia, artis Indonesia bisa bikin kayak gini juga ya, itu kan bakal keren banget tuh meningkatkan awareness-nya warga Indonesia untuk menjaga lingkungan dengan seni kayak gitu. Menurut aku keren banget tuh kalau Indonesia bisa mencapai level itu juga gitu. Yes, keren banget. Semoga aja bisa. Amin. Namun nggak mau mubuk kemungkinan ya Mbak, ada haters tentang ya di luar sana lah, tau lah netizen manusia itu mesti ada siriknya. Mungkin mereka ada yang berpikiran bahwa itu semuanya nggak maksudnya nggak semua didonasikan hasil keuntungannya. Mungkin ada yang dipakai untuk Lil Dicky sendiri atau untuk musisi yang lain. Nah, mungkin dari Mbak Skar ada pesan nggak untuk mungkin bagi haters-haters yang kontra dengan apa yang disampaikan Mbak Skar tadi? Oke, mungkin kalau kontra tuh pasti ya namanya mereka tokoh-tokoh besar juga, pasti kita aja yang manusia biasa aja nggak semua orang suka sama kita itu pasti kan. Nah, mungkin di sini ya paling banyak dibicarakan mungkin itu ya, keuntungan dari ini larinya kemana nih, beneran gak nih masuk ke foundationnya si Leonardo DiCaprio nih. Nah, kalau dari pandangan aku sendiri mungkin kalau secara detail bagaimana mereka mengolah ini tuh mungkin nggak terlalu kelihatan ya kayak gimana. Cuman sih aku yakin untuk acara ini, untuk charity ini pasti sudah disalurkan lah ke mungkin ke badan-badan yang mengurusi tentang cagar alam, ke Suaka Marga Satwa tuh pasti sudah tersalurkan ke sana. Cuman ya namanya netizen kan kadang males kita searching, males cari tahu. Langsung Nah, ngejudge. itu langsung ngejudge langsung, wah ini duitnya nggak mungkin banget nih semuanya dikasih ke charity gitu kan ya. Wah nggak untung dong kalau kayak gitu. Nah,
Cuman kan kita juga nggak tahu. Nah, makanya jadi netizen yang pinter. Cari tahu dulu. Benar Apakah banget nih. benar sudah di ini gitu. Jangan main nyinyir aja tuh jari. Jarimu harimaumu. Yoi, udah bukan lidah lagi sekarang jarimu harimaumu. Jari yang berbahaya sekarang. Yoi, makanya. Dilihat-lihat juga nih ya Mbak, banyak juga dislike di lagu Lil Dicky Art ini. Nah, mungkin Mbak Sekar bisa menjelaskan apa sih yang membuat mereka itu mendislike lagu Mm-mm. ini, atau mereka memang haters banget jadi nggak memperduliin Mm-mm. pesan yang disampaikan, jadi langsung aduh Lil Dicky ini musuhnya idolaku atau gimana, terus langsung dislike aja biar tanpa mempertimbangkan isu yang disampaikan itu. Nah, kalau ini ya, respon dari dislike-nya juga banyak kan ya. Karena ya kalau lagu-lagu kayak gini aku rasa itu merupakan lagu yang kontroversial gitu loh. Ya kembali lagi, ada pihak-pihak yang pasti nggak setuju sama lagu ini karena lagu ini kan mengkampanyekan ya melindungi bumi nih, jangan jangan apa, jangan buang sampah, jangan ngambilin ini hewan-hewan yang dilindungi, ya kan? Nah, Kayak kayak tadi zebra itu kan memang beberapa ada yang diburu nih kalau di hutan liar karena kulitnya dibuat kulitnya. produk entah busana entah apa itu kan pasti. Terus kayak gajah juga dieksploitasi buat bawa barang, buat kadang gadingnya juga diambil. Nah, itu kan mungkin kalau orang secara umum melihat itu kan sebagai hal yang kayak ya bener lah jangan digituin kan kasihan gini. Cuma kan ada beberapa pihak yang emang bekerja di industri itu gitu loh, merasa dirugikan dong kalau misalkan dia semakin menginfluence orang untuk anti kekerasan hewan kayak gitu-gitu kan otomatis makin apa ya merugikan pihak-pihak nih karena mereka makin akan susah juga tuh buat eksploitasi hewan dan semacamnya. Nah, menurut aku mungkin dari kalangan orang-orang yang merasa terugikan itulah yang menjadi dislike di video ini. Kemudian yang kedua, kalau kita dengar secara apa ya, secara teliti nih lagu ini, itu kan sebenarnya juga banyak menggunakan kata-kata yang apa ya kasar lah. Yang kayak Iya tadi aku sih sebenarnya. sampaikan, nggak suitable buat buat penonton atau buat permisa yang di bawah umur yang belum tahu tuh artinya kayak gitu apa, itu kan kasar gitu loh. Mungkin itu juga yang mengandung kontroversi gitu loh kayak bahkan lagunya buat mengajak nih semua orang nih nggak terkecuali anak kecil juga semuanya, tapi kok pemilihan kata-katanya kayak gitu mungkin Yes. dari itu juga jadi masalah lah gitu. Ya tapi emang kalau ada baiknya pasti ada buruknya. Jadi kita harus pinter-pinter lah. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Jangan mentang-mentang ada buruknya dikit langsung menjudge itu tuh buruk. Nah itu maksudnya manusia sekarang itu lebih kayak gitu nggak sih Mbak? Tanpa memperdulikan faktor lain langsung Iya, menjudge. betul. Kayaknya kesannya kita pakai kata kasar tuh, ini nih nggak sopan lah ini. Padahal kan itu juga kalau dimaknai secara ini belum bukan berarti kita juga menyampaikan hal yang buruk gitu loh. Cuman pemilihan katanya aja yang mungkin kurang tepat. Tapi kan ya tujuan orang kan nggak semuanya tercermin gitu loh. Oh ini baik tujuannya baik, buruk tujuannya buruk kan nggak juga kayak gitu. Benar-benar banget. Balik lagi nih. Di lagu Earth-nya ini kita bisa lihat uh, menggambarkan banyak hewan, banyak tumbuhan di bumi ini, yang mana mungkin mereka itu semakin kehilangan tempat tinggalnya karena serangan manusia tadi, Mbak. Padahal hewan tersebut juga sangat penting tuh keberadaannya untuk menjaga ekosistem di bumi ini. Nah, Lil Dicky ini juga mempunyai pesan agar manusia itu lebih peduli dengan global warming, dengan isu lingkungan, dengan tumbuhan ataupun hewan. Marilah sama-sama menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Dan juga karena global warming sendiri ini juga bisa mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, menurut pandangannya Mbak Skar ini terhadap kalimat yang aku sebutin tadi, itu bagaimana? Mungkin juga ada pesan dan kesan terhadap kalimat tersebut?
Oke, mungkin setuju ya, karena ini kan global warming itu nggak cuma dampaknya ke manusia nih, istilahnya ya bumi juga makin tua, manusia juga masih serakah, masih egois. Jadi manusia yang berulah, tapi nggak cuma manusia nih yang ngerasain dampaknya kayak gimana, kan semua ekosistem tuh otomatis bakal terganggu ya, entah entah kayak makhluk hidup di laut, di darat, di udara, semuanya kan pasti keganggu juga. Nah, terus kalau buat aku ya menambahin ini ya, jangan inilah, jadi manusia jangan mikir diri sendiri lah, alam kan milik bareng-bareng juga. Ya jangan eksploitasi aja, kalau memang kamu mengambil sesuatu dari alam ya berikan juga lah buat alam. Kalau misalkan kamu ini mengkonsumsi alam ya kamu mencoba memperbarui lagi kayak reboisasi kan bisa Timbal kayak balik kan. gitu. Ya timbal balik lah, biar ada keseimbangan gitu loh di alam antara manusia dengan hewan dengan tumbuhan, semua tuh kan harus balance lah hidup itu kayak gitu. Ya sih, bener banget. Apalagi kayak banyak eh, orang-orang atau manusia itu pada takut sama hewan-hewan buas. Tapi kalau menurutku sebenarnya hewan-hewan buas atau hewan yang lainnya itu sebenarnya lebih takut sama manusia itu sendiri. Tapi ibaratnya manusia itu kayak tokoh pertama yang protagonis. Jadi yang lainnya itu antagonis ya kan. Jadi mau Iya. gak mau manusia harus benar. Nah itu sebenarnya kayak Iya. aduh salah banget sih sebenarnya kalau punya pikiran kayak gitu. Mm-mm. Ya mereka juga kan sebab akibat ya, kalau mereka nggak kayak diancam keberadaannya oleh manusia nih kayak pemburu liar dan sebagainya, ya pasti mereka juga akan baik-baik aja lah. Hewan tuh kan punya insting ya mas ya, kita juga manusia kan punya insting ya, pasti Ya, ya nggak inilah, mereka bisa merasakan juga lah ini orang mau ngapain gitu, pasti kerasa juga gitu. ya benar banget sih mbak. Emang lagu Lil Dicky yang Earth ini banyak banget pesan yang mendalam. Kalau kita hayati lah lagunya, liriknya, maknanya. Jadi nggak cuma mentang-mentang ada Justin Bieber tuh lihat like ya nggak gitu sih sebenarnya. Betul. Iya iya, jangan karena Emang artisnya aja. ya emang branding artisnya itu emang juga penting sebenarnya pengaruh. Mm-mm. Tapi ya pikirlah kebaikan buat kita sendiri, buat orang lain, Betul buat makhluk hidup orang lain. betul. Ya mungkin cukup sekian ya Mbak, kulikan kita tentang lagu Earth ini. Mungkin bisa banyak banget sebenarnya dari lagu-lagu yang membawa isu kedamaian atau lingkungan. Mungkin next time kita bisa mencoba untuk membuat lagi tentang lagu-lagu yang Boleh lain. boleh. Boleh Mungkin bisa dong. sama Mbak Sekar lagi juga boleh atau yang lain. Boleh. Asik tuh. Boleh banget sih. Atau ngajak narasumber lain asik nih, Mas. Iya, boleh banget, Mbak. Panjang banget Boleh. tapi podcastnya nanti. Jadi talk show Maraton. ntar. Iya, di talk show nanti. Ya mungkin keren banget. Mungkin ada pesan terakhir di video ini, maksudnya di podcast ini buat makhluk hidup yang lain atau terutama manusia untuk menjaga lingkungan kita sendiri, bumi kita tercinta. Dari Mbak Sekar mungkin ada kata-kata? Kalau dari aku ya, ya untuk manusia lah, karena yang nonton ini kan manusia ya. Iya. Iya kan? Permisalnya kan manusia. Oke, untuk pendengar podcast ini, jadi kamu jadi manusia, kalau kamu punya power untuk menginfluence orang, ya pakailah power kamu itu. Nah, contohnya ini nih di langkah kecil untuk reboisasi, untuk menjaga lingkungan, buang sampah di tempatnya. Misalkan kamu musisi, kamu pelukis, ya pakailah senimu itu, karya senimu itu jadi media kamu menyampaikan pesan-pesan baik lah ke orang. Terus kalau semisal kamu content creator nih, nah ini kan lagi hype-hype-nya nih. Nah, kamu sebagai content creator bikinlah konten yang mengedukasi gitu. Dan jangan lupa kalau emang menggunakan referensi atau apa tuh yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang emang sudah teruji. Jadi kamu membawa informasi ke orang, mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu itu sudah ada dasarnya, jadi nggak Iya, sembarangan nggak gitu. sembarangan. Terus Banget. kalau misalkan kamu jadi mahasiswa lah yang apa ya, kalau dalam konteksnya menjaga bumi ya,
buang puntung rokok ya tempatnya, buang sampah jajanan boba di tempatnya, jangan sembarangan. Iya, bener Gitu. banget nih. Banyak sebenarnya Ya pesan. usahakan inilah apa ya, sebisa mungkin kamu sebagai manusia kontribusi lah buat jaga alam, intinya gitu deh Mas Jup. Ya nggak cuma, maksudnya nggak ketang dikit apa namanya usahamu untuk menjaga lingkungan. Walaupun dikit, ntar mungkin lama-lama jadi bukit. Bisa, maksudnya sedikit apapun usahamu dalam menjaga lingkungan itu sangat berguna bagi semua makhluk hidup dan juga bumi kita sendiri. Betul, mantap banget nih Mas Jup quotes-nya. Aduh, ya seperti kata Lil Dicky di lagunya, kita harus mencintai bumi, we love the earth, ya kan Mbak? Iya. Nanti kalau bumi marah, nah lo nangis. Nah, makanya bingung. sebelum marah dijaga dulu. Jangan cuma kayak pacarnya marah terus bingung, bumi marah nggak bingung. Nah, itu. Kamu kalau pacarmu yang marah, kamu geger. Kalau bumi yang marah, kamu nyalain orang lain, kamu diem aja. Pusing dong kalau gitu. Nah, ini nih, yang perlu diubah juga nih. Jangan menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Nah, introspeksi mulai koreksi dulu. Ya, Nah, bener betul banget tuh. nih. Oke nih. Terima kasih Mbak Sekar atas waktunya. Mungkin sukses dengan saksofon tercintanya. Semoga lekas dapat job. Amin, ya Allah, amin. Semoga podcastnya semakin banyak yang denger, Mas Juple. Amin. Semoga Mbak. Mungkin fans-fansnya Mbak Sekar bisa diajak untuk mendengar. Oke, nanti di sharing lah. Siap. Siap. Sebetulnya. Oke, terima kasih ya waktunya sebelumnya Mbak Sekar. Sudah menyempatkan hadir. Mungkin next time kita bisa bekerja sama lagi. Amin. Memberi saran dan kritik untuk podcast kami. Oke, sehat selalu Mbak Sekar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, pendengar Kaula Muda. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Next time kita ada kejutan lagi mungkin ya. Tetap stay tune aja di Ngayal Podcast dan juga di Komahi Amikom Yogyakarta. Terima kasih sebelumnya. Dadah.